Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Febriski Akbar dari mahasiswa Unsus Karyau Fakultas Dakwah Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya membahas materi mengenai suatu sektor yang butuh perhatian penuh, yaitu suatu sektor pendidikan. Nah, pendidikan merupakan suatu modal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Karena kita ketahui pendidikan merupakan suatu modal utama untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk menyeimbangkan juga dengan namanya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sumber daya manusia dan alam di Indonesia tersebut merupakan tidak suatu satuan yang tidak seimbang. Banyak sekali terjadi ketidakkeseimbangan antara kedua sumber daya alam tersebut. Nah, dalam pendidikan kita membutuhkan yang namanya suatu sistem ataupun kebijakan yang disebut dengan sistem pendidikan. Nah, beralih ke sistem pendidikan di Indonesia, kita bicara mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia itu merupakan suatu hal yang menurut saya belum konsisten yang berada pada saat ini. Contoh dengan banyaknya kurikulum yang berubah-ubah ataupun berganti-ganti yang membuat sistem pendidikan kita ini tidak konkret ataupun konsisten. Salah satu survei, lembaga survei yang telah membuktikan, yaitu Top 20 Education, yang menyurvei bahwa Indonesia berada di ranking 62 dari 200 negara yang memiliki sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan di dunia. Itu merupakan suatu data yang menurut saya pribadi itu belum cukup untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan penduduk nomor 4 di dunia. Di negeri kita, di Indonesia, terutama mengenai sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia, masih banyak PR yang harus kita perbaiki mengenai sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia, terutama tentang kurikulum yang ada pada saat ini. Banyak sekali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 2006, 2008 sampai dengan kurikulum K13. Pelajaran merupakan pelajaran yang ada di sekolah tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh suatu katakanlah pendidikan yang goal. Pendidikan yang goal dalam arti seperti pendidikan yang ada di negara Finlandia, di mana mereka menerapkan sistem merdeka belajar, yang belajar merupakan suatu hal yang disenangi berdasarkan minat dan keinginan suatu mahasiswanya. Kita harus mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh pemerintahan Finlandia. Bahkan mereka, sistem pendidikan mereka bisa menjabat nomor 1 di dunia pada tahun 2020, menggeser Amerika di posisi kedua. Nah, untuk itu Indonesia benar-benar harus merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan konsistennya kurikulum dan juga keinginan suatu siswa dan pemerintah untuk benar-benar memperbaiki tata kelola pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang pendidikan di Indonesia belum maju? Karena contohnya saja pada saat ujian nasional, di mana kita sadar bahwa setiap mahasiswa itu memiliki kepandaiannya masing-masing di bidang masing-masing. Nah, justru kalau kita mau lulus, kita harus hanya memiliki 4 mata pelajaran yang harus dilewatkan, ya ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tentu siswa-siswa yang tidak memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang tersebut tentu akan merasa kesulitan. Tentu tidak akan adanya yang namanya keadilan sesuai dengan Pancasila yang kelima. Kita merasa diri kita seorang berpendidikan, namun kita tidak peduli dengan pendidikan yang ada di negara kita, khususnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dipertanyakan apakah kita benar-benar orang yang berpendidikan atau tidak. Karena sejatinya bahwa kita seorang mahasiswa tentu harus mempedulikan mengenai sistem pendidikan kita untuk masa depan yang akan datang. Saya Aji Febriski Akbar. Jika ada kesalahan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.